Shalom semuanya, ya. Kita percaya hari ini tetap ada sukacita, tetap semangat, tetap berjuang. Saya hari ini yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya Bapak bahwa apa yang Kau sudah berikan buat kami semua sampai hari ini adalah perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan. Biarlah kami tetap berjuang sampai pada akhirnya kami akan keluar lebih dari pemenang. Kami tahu perjuangan kami tidak pernah sia-sia di dalam Kristus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Shalom semuanya, happy weekend, tetap semangat. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita hidup ini nggak bisa hidup ya semau gue, semau kita, kehendak kita. Tapi kita harus hidup penuh semangat. Kita hidup ini perlu perjuangan. Kita percaya, quote saya tadi pagi, bahwa kita harus terus berjuang di masa sukar ini, sebab kita ini bukan korban masalah. Tetapi sekali lagi, kita ini bukan korban masalah, tetapi pahlawan yang dilatih oleh masalah. Ya, itu sebabnya jangan pernah takut menghadapi masalah, karena kita bukan korban, tapi senyatanya kita adalah pahlawan-pahlawan yang dilatih oleh masalah. Yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu ya, di Efesus 6 ayat 10. Apa pesan Tuhan buat saudara dan saya? Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Lihat ya, akhirnya itu berarti kesimpulannya. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kalau kita hari ini berkata dalam keadaan hidup kita, kita berkata gini, Tuhan, aku ini sudah tidak kuat, aku sudah tidak punya kemampuan, aku tidak tahu kekuatanku untuk bertahan itu gimana Tuhan. Percayalah Tuhan berkata pagi ini, tetap tenang, tetap tinggal di dalam aku, maka bukan kekuatanmu yang akan memampukan engkau untuk berjalan sampai di garis akhir, tapi kekuatan kuasaku. Engkau tidak mampu, tidak jadi masalah. Yang penting hanya tinggal di dalam aku, maka kekuatan kuasakulah yang akan membawa engkau menyelesaikan pertandingan perjuanganmu sampai di garis akhir dan engkau keluar lebih dari pemenang, finishing well. Itu sebabnya hari ini jangan pernah putus pengharapan. Kekuatanmu tidak ada, kemampuanmu sudah tidak berdaya, itu bukan menjadi penghalang untuk kita keluar pasti lebih dari pemenang, karena kekuatan kuasa Tuhanlah. Itu sebabnya pesan firman Tuhan pagi ini, hendaklah kita semua kuat. Hidup ini perlu perjuangan, saudara. Nanti kita lihat ya di Wahyu 7 ayat 9. Yuk kita baca terlebih dahulu Wahyu 7 ayat 9. Bagaimana hidup ini adalah perjuangan, karena kita hari ini bukan sekedar mendapatkan hasil yang cuma-cuma, tapi hasil yang luar biasa, diperlukan perjuangan. Baca Wahyu 7 ayat 9 di kitab Wahyu. Kemudian daripada itu aku melihat, lihat ya, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa. Lihat ya, hari ini nanti akan terjadi kumpulan segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, itu semua berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi sekali lagi kalau saudara renungkan firman ini, yang berdiri di hadapan anak domba adalah yang memakai
jubah putih. Gaun, memakai jubah putih. Jadi bukan yang kaya, bukan yang sukses, bukan yang rumahnya gedong, bukan yang hidupnya nyaman-nyaman saja, tapi sekali lagi ada kategori jubah putih. Lihat ya, Wahyu 7 ayat 13. Nah, hari ini percayalah, kita semua mengalami masa yang sukar ya. Saya akan jelaskan ayat di Wahyu 3 ayat 10 sampai 11 terlebih dahulu, karena ayat ini adalah peneguhan Tuhan ketika minggu lalu saya diperlihatkan Tuhan renungan ini dan saya membacanya, saya berkata, Tuhan, Engkau ini luar biasa ya. Kita baca, karena Engkau ya menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Jadi kita yang sudah taat hari-hari ini, kita lagi tekun menantikan kedatangan Yesus, maka Aku pun akan melindungi engkau. Lihat ya, dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, akan datang. Nah, sekarang ini sudah datang, saudara. Pencobaan, lihat ya, resesi, pandemi, krisis besar-besaran, perang ya, seluruh dunia. Kita nggak bisa lari hari ini. Mau ke Amerika, Amerika krisis. Mau ke Eropa, Eropa krisis. Dimanapun hari ini seluruh dunia sedang mengalami pencobaan. Kata kuncinya ini, satu kata kunci ini yang membuat hari ini kita tidak takut menghadapi masa-masa pencobaan di seluruh dunia, yaitu satu kata kunci yang perlu digarisbawahi, hanya untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Selama kita ada di bumi hari ini, kita tidak akan pernah bisa lari. Kata untuk mencobai, sesulit apapun keadaan dunia yang tergoncang dengan pandemi, resesi, krisis apapun, hari ini satu kata kunci ketika kita mengerti firman, hanyalah ujian sesaat. Karena kata mencobai itu bukan untuk menghancurkan. Orang diuji untuk satu next level yang jauh lebih baik. Jelas. Tidak ada yang namanya ujian dicobai ya, hari ini untuk kehancuran. Enggak. Ketika kita lulus, maka orang setelah lulus dari ujian itu pasti terima hasilnya. Nggak mungkin hari ini kalau saudara sudah lulus, saudara nggak menikmati hak kelulusan saudara. Enggak, Tuhan pasti berikan. Makanya pesan Tuhan hari-hari ini ketika saya merenungkan firman, Tuhan cuman kasih peneguhan buat hidup saya. Ingat ya Eli, hari ini jangan pusing dengan alatku untuk mencobai seluruh dunia. Baik itu keuangan, baik itu rumah tangga, baik itu keadaan yang menakutkan, itu cuman alat. Tapi kalau engkau sudah cepat lulus, maka bukan lagi tinggal di dalam ujian, tinggal di dalam masa kesesakan, justru aku akan memberikan hakmu dengan kelulusan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan memberikan peneguhan buat saya, cepat lulus. Hari-hari ini akan muncul yang namanya Yusuf di akhir zaman, Daud di akhir zaman, yang hari itu hidupnya hari itu benar. Yusuf dan Daud sebelum dipercaya menjadi Perdana Menteri dan Raja, mereka mengalami ujian yang tidak mudah. Yusuf lewat sumur, lewat penjara, lewat budak, lewat difitnah dengan berbagai macam cara. Ketika dia tahu ini hanya ujian, dan ketika dia lulus, Tuhan memberikan yang namanya kedudukan menjadi orang yang terpenting di Mesir nomor 2, itu tidak pernah ditahan. Daud mengalami ujian yang terberat juga. Bagaimana nyawanya terancam. Di mana orang yang terdekat ingin membunuh dia. Itu ketakutan yang luar biasa. Hari itu Daud lulus. Daud tidak membalas yang jahat dengan Saul. Bahkan Daud bisa berespon benar di tengah ujian. Di situ penilaian Tuhan sedang jalan sebelum Daud dipersiapkan menjadi raja pengganti Saul. Itu sebabnya kita hari ini dengan Wahyu 3 ini kita tahu bahwa, dan saya tanya Tuhan,
Kalau kita dicobai, apa hal yang paling utama Tuhan harus kita lakukan? Dan Tuhan mengingatkan buat saya, ingat, hari ini aku mau setiap anak-anakku hiduplah di dalam pengendalian roh. Daging harus mati, melatih hidup di bumi seperti sudah di surga. Karena surga di 1 Korintus 15 ayat 50 tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Aku sedang mempersiapkan anak-anakku sebagai pelayanku, yaitu sebagai calon mempelaiku dengan jubah di mana mereka harus memakai jubah manusia roh, bukan lagi jubah kedagingan. Putih berbicara roh. Contoh, waktu kita disakiti, waktu kita hari ini dikhianati, kalau kita berdiri dengan ujian manusia roh, maka buah rohmu akan jalan. Engkau tidak akan lagi berhadapan dengan daging, ngadepi dengan sakit hati, ngadepi dengan emosi, ngadepi dengan amarah, hadapi dengan membalas dengan yang jahat. Tapi berbicara manusia roh, saat kita disakiti, maka kita tetap akan mengampuni, mengasihi, kita tetap lemah lembut, rendah hati, penguasaan diri yang baik, dan kita tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu yang perlu kita tanamkan. Lihat ya ayat 11. Aku datang segera. Hari-hari ini kita lagi menanti kedatangan Tuhan yang segera. Segera, saudara. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Hari ini kita percaya, kita sebagai anak Tuhan, percayalah, mahkota sebanyak mungkin Tuhan sudah persiapkan ketika hari ini kita lulus. Waktu lulus, hak upahmu besar di surga, mahkota, itu tidak akan pernah ditahan. Maka dari itu kita sekarang berlomba-lomba untuk cepat lulus dari ujian yang sedang menimpa seluruh dunia dengan memakai jubah putih, hidup secara manusia roh. Yuk kita kembali ke Wahyu 7 ya. Hari ini yuk kita jangan mau kita kalah dengan iblis. Iblis berusaha mencuri mahkotamu. Iblis berusaha mencuri upahmu setelah lulus. Iblis berusaha supaya kita semua tidak usah lulus. Kenapa? Kalau kita tidak lulus, maka kita hari ini gagal menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan di balik ujian ini. Yuk kita baca Wahyu 7 ayat 13 ya. Kita baca. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, lihat ya, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Itu kategorinya. Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Yang pertama, yaitu hari ini kita perlu berjuang untuk bisa keluar dari kesusahan yang besar. Tujuan Tuhan dengan kesusahan yang besar supaya imanmu semakin dimurnikan. Bukan iman yang hanya dikendalikan oleh masalah, tapi iman yang dikendalikan oleh Tuhan, yaitu karena kita percaya penuh. Kenyataanmu buruk, hari ini manusia roh, ciri manusia roh ketika mereka menghadapi masa yang sukar, yaitu mereka akan tenang, percaya, kuatkan hati, tidak melihat fakta. Sekali lagi, kalau kita berdiri dalam manusia roh menghadapi masa kesukaran besar, ada hal yang tambah buruk, maka Tuhan bisa menilai. Orang yang sudah lulus itu pasti menghadapi masa yang tersulit hari ini. Hidupnya hanya dengar apa kata Tuhan. Kuatkan, teguhkan hati. Mereka akan tabah. Yang kedua, tenang dan percaya. Yang ketiga, tidak lagi melihat fakta. Itu manusia roh. Kalau orang masih manusia daging,
maka hari-hari ini hidupmu hanya dikendalikan panik, khawatir, cemas, depresi. Orang yang banyak panik, banyak khawatir, banyak cemas, banyak depresi, ini ciri orang yang masih hidup dalam kedagingan. Prosesmu akan dilanjutkan terus sampai engkau berkata, aku tidak takut, aku tenang, aku percaya, aku meneguhkan hatiku dengan percaya kepada Tuhan dan aku tidak pernah melihat fakta. Itu ciri manusia roh. Sekali lagi, yang pertama kesusahan besar itu karena Tuhan lagi memurnikan iman orang benar. Itu sebabnya yang pertama. Yang kedua, yaitu mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Untuk keluar dari kesusahan besar dengan pemurnian iman, perlu perjuangan. Bukannya hari ini kita hidup dengan kekuatan kita. Tanpa kekuatan firman, saudara tidak akan punya iman yang teguh. Karena saudara tidak punya senjata yang ampuh untuk melawan iblis supaya kabur. Lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Yang kedua yaitu mencuci jubah mereka di dalam darah anak domba menjadi putih. Hari ini mungkin banyak anak Tuhan puluhan tahun melayani jalan. Hari ini ibadah jalan, baca firman jalan, doa jalan, tapi dosa juga jalan. Ini tidak bisa, saudara. Kalau kita hari ini mau cepat lulus, maka jubah kita yang banyak bercak dosa ini harus segera dicuci, harus segera menjadi jubah yang putih, tidak bisa menjadi orang yang abu-abu, tidak jelas identitasnya. Mana status anak Tuhan tidak boleh abu-abu, bercak-bercak, tapi jubah itu harus putih. Itu sebabnya yang kedua adalah pemurnian daripada karakter Kristus. Kita harus hari-hari ini pemurnian untuk menjadi karakter Kristus. Jelas ini ujiannya sedang terjadi. Jangan pakai karaktermu yang lama, matikan. Mulai karakter Kristus yang dipakai, itu manusia roh. Yang ketiga yaitu iman yang berdiri teguh di dalam anak domba. Sekali Yesus tetap Yesus, yaitu ujian kesetiaan. Hari ini 3 hal yang sedang Tuhan ujikan. Cepat lulus. Ujian iman, ujian karakter Kristus, ujian kesetiaan. Kalaupun dunia bisa menawarkan kenikmatan 10-20 kali lipat, orang yang setia tidak akan menerima penawaran ini. Tapi dia tahu bahwa seperti Wahyu 3 ayat 11, peganglah teguh. Jangan lepaskan kepercayaan kita hari ini karena upah yang besar itu sedang menanti. Bahkan mahkota yang luar biasa itu sudah menjadi hak saudara. Jangan hari ini karena masalah saudara mulai murtad, saudara mulai meragukan Tuhan, saudara mulai tidak setia, maka saudara akan menjadi orang yang gagal. 3 hal ini kalau kita mau berdiri teguh, maka hidup ini adalah perjuangan. Nggak bisa nyantai-nyantai hari ini. Iblis itu berjuangnya semangatnya 45. Sementara kita yang hadapi masalah letih loyo. Kira-kira kita bisa menang nggak? Yang sana musuhnya semangat 45, yang kita hari ini menghadapi iblis dengan tidak punya semangat sama sekali. Itu sebabnya hidup adalah perjuangan. Lihat ya, ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang dan malam di bait sucinya. Wow, luar biasa. Kita ini dipersiapkan jadi pelayannya Kristus yang hidupnya kudus. Nah, kalau kita tidak sesuai standarnya, kita tidak bisa jadi pelayan Kristus. Melayani Tuhan di dalam, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ingat loh ya, bukan dalam daging dan kesalahan, tapi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Lihat ya, dan ia membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan
matahari panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Tidak ada yang namanya masalah ekonomi keuangan. Sudah tidak ada kelaparan, tidak ada dahaga. Itu hidup ideal yang kita idam-idamkan setelah ini nanti selesai kehidupan berakhir di dunia. Tenang aja. Makanya dunia ini tempatnya kita diuji habis-habisan. Terutama di akhir zaman. Ujian akhir sedang terjadi seluruh dunia. Tujuan Tuhan supaya tidak ada satu orang pun yang tertinggal, karena kita sudah dipersiapkan upah yang besar, mahkota. Kita menjadi pelayan Kristus, yaitu kita menyembah dalam roh dan kebenaran, dan kita menikmati hidup yang tidak ada lagi namanya haus, dahaga lagi. Ya, kita akan dibawa, lihat ya. Dan mereka, lihat ya, panas terik matahari tidak akan menimpa mereka lagi. Tidak ada yang namanya lapar, urusan masalah hanya untuk urusan ekonomi perut, tidak ada lagi. 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun saudara dan saya ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dunia ini tempatnya air mata sesaat, tapi setelah itu nanti firman Tuhan jelas berkata, nak, kalau aku yang langsung menggembalakan, aku gembala agung, akan langsung menggembalakan, berdiri di tengah-tengah tata, menggembalakan setiap orang yang pakai jubah putih hari ini, dituntun ke sumber mata air kehidupan yang akan menghapus air mata dari segala mata saudara dan saya. Jadi tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Itulah hidup ideal yang harus kita persiapkan hari-hari ini. Jangan tengking-tengking masalah. Masalah enyah, suamiku enyah, wanita tobat enyah. Percayalah, persiapkan diri kita baik-baik hari ini dengan masalah, dengan perbuatan suami, perbuatan wanita tobat, perbuatan ipar mertua, istrimu. Hari ini persiapkan diri kita baik-baik, yaitu dimurnikan secara karakter, secara iman, dan ujian kesetiaan. 3 hal ini, saudara. Jadi 3 hal hari ini yang bisa memakai jubah putih, orang yang sudah keluar dari kesusahan besar, itu yang dilayakkan. Yang kedua, yang sudah mencuci jubahnya menjadi putih. Yang ketiga adalah iman yang berdiri teguh di atas iman anak domba. Sekali lagi 3 hal ini akan membawa saudara, yuk semangat berjuang. Yuk kita lihat gimana sih kalau seorang yang berjuang, ya. Ibaratnya seperti apa? Kita belajar dari kebenaran firman. 2 Timotius 2 ayat 1. Kita buka terlebih dahulu. 2 Timotius 2 ayat 1, ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. Pesan firman Tuhan hari ini, hendaklah kuat, jadilah kuat. Hendaklah kuat di dalam kekuatan kuasanya, ya, sudah di dalam kekuatannya, masih ada kuasa lagi. Wow, hebat, tidak perlu takut. Kalau sudah ada kekuatan dan kuasa Tuhan yang hebat menyertai saudara, hari ini saudara pasti kuat. Tidak ada orang yang bilang tidak kuat lagi. Kita kuat karena kekuatan Tuhan. Kita hebat karena kuasa Tuhan. Bukan kehebatan kita. Kita bisa melewati masa-masa tersulit, keluar lebih dari pemenang. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan dan kuasa Tuhan yang hebat. Firman Tuhan berpesan lagi, hai anakku, jadilah kuat. Kamu kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini kita pasti mampu karena ada anugerah, ada kasih karunia yang diberikan oleh Yesus buat saudara untuk berjuang. Yuk berjuang. Ayat ketiga sampai ayat keempat kita baca. Ikutlah menderita. Nah ya, sebagai seorang prajurit yang baik. Makanya kalau kita mau jadi prajurit yang berjuangnya dengan baik, itu yang pertama harus rela menderita. Tidak ada pilihan lain. Hidup adalah perjuangan itu karena kita mau rela menderita. Tidak gampang loh.
Orang buat rela menderita ada upahnya hari ini. Mungkin kalau saudara menghamba sama manusia yang kelihatannya kuat, saudara menderita dikasih upah langsung. Tapi buat Kristus butuh proses. Karena sementara saudara berjuang rela menderita, Tuhan lagi menyusun kehidupanmu. Tuhan lagi menyusun semua yang namanya ujian iman karakter, ujian kesetiaan. Yang pertama itu. Yang kedua, seorang prajurit yang sedang berjuang, lihat ya ayat keempat, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan hari ini jangan dipusingkan, saudara. Jangan pusing dengan masalah kehidupan yang lagi terjadi menimpa saudara dan saya. Kalau hidupmu mau jadi pejuang yang hebat sebagai prajurit Kristus, saudara tidak perlu memusingkan soal-soal penghidupan lagi. Karena kita hari ini harus fokus dengan mengganti jubah kita. Kita hari ini fokus bagaimana jubah yang tadinya bercak itu jauh lebih penting. Makanya soal penghidupan itu cuman alat Tuhan untuk memurnikan kita semua. Baik secara iman, baik secara karakter, baik secara kesetiaan. Lihat ya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya rangkum 3 hal. Hidup adalah perjuangan. Yang pertama, kita harus rela menderita. Butuh perjuangan untuk rela menderita. Tetap tenang, karena hari ini masa tersulit, masa sukar, apapun proses hidupmu, Tuhan tetap menyertai saudara, melindungi saudara, bahkan Dia akan memampukan saudara dengan kekuatan dan kasih setianya untuk saudara tetap kuat. Berjuanglah terus, selamat berjuang hari-hari ini, menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tangguh di akhir zaman. Semangat 45, jangan letih, jangan putus asa, jangan putus pengharapan, karena sesuatu yang besar sudah Tuhan sediakan di depan. Yang pertama, rela menderita. Yang kedua, orang prajurit yang berjuang, yaitu tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Fokusnya hanya untuk perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Yang ketiga, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan sebagai komandan. Hari ini 3 hal yang kita akan kejar. Hidup berkenan, hidup hari ini tidak pusing dengan masalah, itu bukan perkara yang mudah, butuh perjuangan, rela menderita, butuh perjuangan iman. Itu sebabnya yuk kita bahas satu persatu ya. 3 poin kita selesai. Hari-hari ini tenang saudara, kita semua lagi dalam proses. Ketika hidup saya mengalami proses hari-hari ini, Tuhan cuma bilang gini, Eli, aku lagi finishing akhir. Kalaupun hidupmu sudah hari ini engkau jadi orang yang taat, tapi hidupmu belum selesai, hidupmu masih aku lanjutkan proses. Itu karena finishing akhir. Aku lagi menyempurnakan bagian mana yang belum sempurna. Di samping aku lagi hari-hari ini membawa suamimu ke level rohani yang ketika saya dan Pak Nyoto dipulihkan level rohaninya sama, bukannya menjomplang ya. Kalau tidak sama, tidak balance, nanti hidup saya akan terus kepayahan, tarik Pak Nyoto terus di dalam proses pemulihan finishing juga. Hari ini ketika kami berdua sudah lulus, maka level rohani yang sama itu akan berjalannya enak, maju, sejalan, sepikiran. Coba kalau kita tidak sepikiran karena level rohaninya tidak sama, nanti cekcok aja. Yang satu sudah memikirkan roh, yang satu masih mikirin daging terus. Tapi ketika kita sama-sama sudah dibawa masalah, apapun tantangan, kita akan menyelesaikan secara roh, bukan secara kedagingan. Tangkep ya saudara, jadi proses untuk matikan daging itu perlu perjuangan, tidak gampang saudara. Matikan daging untuk rela menderita, matikan daging tidak lihat fakta, matikan daging untuk hidup berkenan di dalam Tuhan, itu butuh perjuangan. Rela menderita, belajar seperti Yesus. Lihat, Matius 26 ayat 53 sampai 56. Matius 26 ayat 53 sampai 54.
atau kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat pembantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Hari ini percayalah, Yesus itu punya kuasa. Waktu dia disalib, disiksa, dia bisa sebenarnya keluar. Dia bisa punya kuasa memerintahkan malaikat untuk melepaskan dari penderitaannya. Tapi itu tidak akan dilakukan karena Yesus tahu bahwa dia harus taat kepada kehendak Bapa. Dia harus rela menderita untuk satu karya penyelamatan buat seisi dunia. Dia adalah pahlawan juru selamat. Coba kalau Yesus tidak rela menderita, apa jadinya saudara dan saya hari ini hidup setelah berakhir di dunia? Tidak ada lagi kehidupan yang tanpa air mata. Itu sudah tidak ada. Tapi karena Yesus rela menderita, bahkan dia tersalib tanpa dosa, tanpa kesalahan, dia keluar sebagai pahlawan sang juru selamat buat seluruh umat manusia. Yang jadi pertanyaannya hari ini, maukah saudara dan saya menjadi pahlawan Kristus yang rela menderita sebagai pejuang-pejuangnya di akhir zaman, yang rela menderita untuk menyelesaikan kehendak Bapa? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi hari ini percayalah, rela menderita, saya rangkum 3 hal. Rela minum cawan yang pahit. Kalau sudah jadi orang benar, sudah doa, sudah ini. Tapi cawan ini berlalu, saudara tidak perlu marah. Bahasanya Yesus adalah jika cawan ini boleh berlalu, tapi jika cawan ini tidak berlalu, jadilah kehendakmu. Jika boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu ya Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, rela kehilangan hak. Mungkin hari-hari ini engkau difitnah, engkau dicuri hakmu oleh wanita tobat, cinta kasih, harta suamimu. Mungkin istrimu juga hari ini melakukan sesuatu yang membuat engkau jengkel, mertuamu, hakmu dicuri. Tidak apa-apa. Percayalah itu cuma sesaat, rela kehilangan hak. Yang ketiga, Yesus itu rendah hati dan taat sampai mati di kayu salib, rela dikosongkan. Hari ini kita semua harus punya kerendahan hati, kita rela dienolkan, kosongkan. Manusia daging, Eli makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Coba kalau Yesus tidak punya kerendahan hati, tidak rela dikosongkan, mungkin dia protes. Loh aku ini anak Allah, loh aku ini kan punya kuasa, semua bisa. Hari ini percayalah kita semua lagi dikosongkan. Yusuf dikosongkan lewat sumur, difitnah, budak, lewat penjara. Ketika dia berhasil tetap rendah hati, dia tidak marah, tidak membalas saudara-saudaranya, maka Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Ujiannya jalan, penilaiannya jalan, ketika di masa-masa sulit, yang di mana Yusuf mungkin bisa hari itu membela hidupnya, tapi dia tidak ada pembelaan, dan dia lulus. Daud ketika dikejar-kejar Saul bahkan punya kesempatan untuk membunuh besannya, tapi itu tidak dilakukan. Daud tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, dan ketika penilaian Tuhan jalan, dia lulus. Dia diangkat menjadi raja. Abraham juga memiliki kerendahan hati. Dia ketika milik satu-satunya yang berharga, hari itu diizinkan untuk Tuhan memberikan korban kepada Tuhan. Abraham tidak marah, dia rendah hati. Bisa tidak Abraham marah sama Tuhan? Tuhan, kamu ini mau apa sih Tuhan? Saya ini sudah menanti Ishak dengan sabar 25 tahun Tuhan. Tapi setelah engkau berikan, engkau cicipi hanya sampai berapa tahun, sekarang kamu mau ambil. Tapi itu tidak diucapkan Abraham. Abraham tetap rela dikosongkan dengan kehendak Bapa. Dan ketika lulus, Abraham menjadi pribadi yang diberkati Tuhan secara luar biasa sampai keturunannya. Itu sebabnya Ayub juga. Makanya hari ini 3 hal. Rela minum cawan pahit, rela kehilangan hak,
Yang ketiga yaitu rela dikosongkan. Tidak gampang, saudara. Kalau kita mau hari ini hidup menjadi pejuang Kristus yang handal, maka kita harus rela mengalami 3 hal. Tetap sabar. Yang kedua, yuk tidak pusing dengan soal penghidupannya. Ada ayat di Efesus 5 ayat 1. Tidak lagi pusing dengan kehidupannya. Karena kita hari ini bukan dibuat pusing dengan masalah-masalah yang terjadi di dunia dengan penghidupan kita. Tapi hari ini kita mau Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Yuk Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Hari ini jadi orang yang taat. Jangan pusing dengan masalah sampai saudara tidak taat sebagai anak-anak yang kekasih. Apa saudara? Hidup hari ini jangan pusing dengan soal kehidupan, tapi yang perlu saudara kejar Efesus 5 ayat 2. Kalau kita mau mengganti jubah kita dicuci dengan jubah yang putih, saudara bukan lagi pusing dengan soal masalah kehidupan, tapi saudara akan bilang gini, enggak apa-apa. Masalah ini cuma alat Tuhan untuk mencuci jubahku. Jubah yang bercak-bercak, jubah yang abu-abu menjadi putih. Jadi jangan ditengking-tengking. Masalah kehidupan jangan diusir-usir. Izinkan waktunya Tuhan yang terbaik supaya jubahmu semakin putih luar biasa. Amin. Kita tidak mau loh hari-hari ini di tengah masa kesulitan besar. Waktunya kita diuji, dicobai hari ini lulus dengan jubah yang putih. Yang pertama Efesus 5 ayat 2. Yuk kita baca. Dan hiduplah di dalam kasih. Saya rangkum. Yang pertama hidup di dalam kasih. Jadi kalau kita hari ini hidup ada masalah kehidupan, disakiti suami, istri, mertua ipar, dikhianati, ditusuk dari belakang, uangmu ditipu orang. Yang perlu saudara kejar yaitu berjuang hidup di dalam kasih. Tetap ngampuni, tetap memberikan kasih, doakan musuhmu, berkati. Jangan sakit hati. Kalau hidup dalam sakit hati, maka kita tidak lulus. Lihat ya, sebagaimana, kenapa kita dididik untuk hidup dalam kasih? Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus sudah memberikan kasih pengorbanannya buat saudara dan saya. Sebaliknya hari ini Tuhan juga mau kita juga hidup dalam kasih terhadap siapapun, termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Itulah sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Orang yang mengasihi itu persembahannya harum sekali. Tapi kalau orang hari ini hidup di dalam kepahitan, maka saudara memberikan persembahan yang baunya busuk. Jadi lebih baik hiduplah di dalam kasih. Tidak apa-apa, orang nyakiti hatimu sampai hari ini sudah dibaikin, sudah diampuni, malah terus disakiti, tidak berubah-berubah, tidak jadi masalah. Ini cuman alat Tuhan membuat jubah kita putih. Yang penting yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Tidak usah lihat masalah kehidupan lagi. Yang kedua, Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan, lihat ya, dan rupa-rupa kecemaran dosa. Tidak ada dosa-dosa yang mau kita hidupi hari ini, termasuk amarah, suka maki, ya, kita berbuat yang jahat sekalipun hari ini. Percayalah Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan atau keserakahan. Disebut saja pun jangan di antara kamu. Artinya kalau ini kita lakukan maka Tuhan itu tidak mau. Tuhan bilang ini jangan lakukan ini, sudah jangan. Yang percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, hiduplah dalam kekudusan sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kalau kita ini hidup patut bagi orang-orang kudus, kita tidak akan kompromi dosa. Saudara harus benar-benar murni hidup dalam kekudusan. Selayaknya orang kudus itu gimana sih saudara? Kalau kita dipersiapkan jadi orang kudus, ya ujian
hari ini tidak usah tengking masalah. Yang penting kita semakin hari semakin hidup kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Hidup dalam kecemaran itu sudah tidak mau. Ketika kita sadar kita masih hidup dalam cemar dosa, kita segera kabur, keluar. Itu yang benar, bukan masalahnya yang ditengking. Yang ditengking adalah bagaimana hidup dalam kecemaran dosa ini yang perlu saudara buang. Amin, saudara. Yang ketiga, Efesus 5 ayat 4. Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor. Nah, ya, jangan keluar perkataan kotor. Perkatakan firman, lihat ya, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Kita ini harus menghilangkan hal yang tidak patut tadi. Yang ketiga, tidak pantas tadi. Ya, yang pertama tadi adalah hal yang tidak layak untuk kita lakukan, yaitu tidak bisa mengasihi. Jadi tidak layak, tidak pantas, tidak sepatutnya, ya. Hari ini percayalah hal yang tidak pantas, tidak sepatutnya, tidak layak, itu harus kita buang. Bukan masalah kita yang ditengking. Ucapan yang kotor, mulai sekarang jaga, perkatakan firman. Haleluya, puji Tuhan. Kalaupun hari ini engkau dikatai anjing, babi, bodoh, tidak usah perkataan bodoh sendiri, anjing, tidak usah. Tapi perkataan yang kosong dan sembrono juga. Jangan ngomong mati aku, hancur aku, apes aku, sial aku, itu tidak boleh, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, karena hal ini tidak pantas. Hal yang tidak pantas, yang tidak layak, tidak sepatutnya, jangan dilakukan. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Banyak bersyukur, jangan bersungut-sungut. Aduh Tuhan, hidup kok gini lagi. Enggak. Hari ini ucapkan syukur. Katakan, aduh Tuhan, terima kasih. Bersyukur di balik masalahku. Ada berkat besar, apalagi yang akan aku terima. Bukan gini lagi, kok gini lagi, enggak. Tapi berkat besar, apalagi Tuhan yang akan aku terima. Terima kasih. Itu belajar mendisiplin hidupmu, berjuang. Tidak mudah memang, tapi kita harus berjuang. Hidup dalam kasih tidak mudah. Hidup di dalam kekudusan tidak mudah. Hidup di dalam menjaga ucapan juga butuh perjuangan. Kalau hidupmu hari ini tidak bisa menghadapi 3 hal ini, maka hidupmu akan terus dicobai, diuji terus sampai lulus, saudara. Itu sebabnya hari ini, yuk, 3 hal kalau kita mau tidak memusingkan soal penghidupan, hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam menjaga ucapan. Kalau yang pertama tadi berjuang, rela menderita, rela minum cawan pahit, rela kehilangan hak, rela dikosongkan. Semuanya butuh perjuangan karena ini tidak mudah, tapi nanti hasilnya luar biasa. Yusuf, Daud, upah mahkota akan bergantian memberkati orang benar. Amin. Kita akan layak di hadapan tahta anak domba. Yang terakhir, yuk kita lihat yang terakhir. Hidup berkenan kepada Tuhan. Apa yang hidup berkenan? Ya, hari ini yuk kita mau teguh, berdiri teguh sampai hidup dalam berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hidup sampai akhir hidupnya enak-enakan. Tetap nikmati proses, tapi tetap dalam perkenanan Tuhan. Saya menikmati proses, tetap dalam perkenanan Tuhan. Saya tidak mau hidup kejar harga diri saya. Saya hidup hari ini cuma fokus dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah perkenanan Tuhan. Yuk buka 1 Tesalonika 2 ayat 2 dan 12. Hari ini kita selesai 1 ayat ini. 1 Tesalonika 2 ayat 2 dan 12. Tapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya, ya. Hari ini ngalami pencobaan yang besar di dunia. Hidup ini kayaknya, kok susah ya Tuhan, menderita, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah, nah ini luar biasanya. Ada perlindungan, ada pertolongan Allah. Tetaplah tenang. Yang penting hidup berkenan. Jangan takut. Berjuang aja jadi orang benar, pasti ada pertolongan Allah. Lihat ya, kami beroleh keberanian, berani. Pejuang itu mentalnya harus berani, bukan penakut pecundang, tapi pemberani. Semangatnya 45 untuk memberitakan Injil. Hari ini jadilah hidup menjadi saksi Kristus dengan menghidupi Injil Allah di dalam kehidupan kita.
Tidak peduli seberat apapun masalahmu, dalam perjuangan yang berat, ditekankan loh saudara, hendaklah engkau tetap hidup di dalam Injil dan beritakan Injil walaupun dalam perjuangan yang berat. Masalahmu belum selesai, tetaplah jadi saksi Kristus. Jangan tunggu engkau nyaman baru engkau menjadi saksi Kristus. Walaupun hari ini ada perjuangan yang berat, tetaplah hidupi Injil dan jadi saksi Kristus. Maka Tuhan pasti menolong hidupmu. Dan meminta dengan sangat. Nah ini, apa yang diminta firman Tuhan dengan sangat, yaitu yang pertama, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang yang hidup dalam perkenanan Allah, itu yang dikejar adalah menyelesaikan kehendak Allah. Yang kedua, lihat ya, yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. 3K, hidup dalam berkenan di hadapan Allah, yaitu yang pertama adalah kejar kehendak Tuhan, kejar kerajaan Allah, kejar kemuliaannya. 3 hal ini akan membuat saudara mampu. Kita berjuang. Kehendakmu belum terjadi, tidak masalah. Kita yang dikejar kehendak Allah. Hari ini kerajaan bisnis, kerajaan rumah tanggamu lagi porak-poranda, tidak masalah. Karena kita lagi kejar kerajaan Allah. Hari ini kejar kemuliaannya. Mungkin kemuliaanmu sepertinya aib, bangkrut, suami selingkuh, istri selingkuh, rumah dilelang bank. Sepertinya kemuliaanmu habis. Tapi itu senyatanya adalah mengejar kemuliaan Allah. Karena di balik penderitaanmu, Roma 8 ayat 18, ada kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaannya. 3K, kehendak Allah, kerajaan Allah, kemuliaan Allah yang saudara kejar, maka inilah perjuangan saudara. Tidak gampang. Kejar kehendak kita jauh lebih gampang ya. Kalau kehendak Allah, kejar kerajaan bisnis yang sukses itu jauh lebih enak. Tapi kalau kerajaan Allah, saudara harus mengorbankan sesaat kerajaan bisnismu, kerajaan rumah tangga, harga dirimu harus direlakan buat membangun kerajaan Allah. Mempertahankan kemuliaan itu harus rela menderita buat kemuliaan Bapa. Hari ini tidak apa-apa, aib-aib. Hari ini engkau diguncingkan orang, tidak dipandang orang, itu cuma sesaat. Tuhan Yesus memberkati dengan 3 hal ini, perjuangan, rela menderita, tidak memusingkan soal-soal penghidupannya. Yang kedua yaitu hari ini adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Itu 3 hal yang harus saudara kejar, hidup dalam perjuangan supaya jubahmu menjadi jubah yang putih, yaitu saudara dan saya keluar dari kesukaran besar nanti dengan ujian iman, yaitu ujian karakter Kristus, hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, kesetiaan, hidup berdiri teguh dalam iman, dalam darah anak domba. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend, tetap semangat. Bapa, terima kasih buat siang ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hidup adalah perjuangan. Kami percaya Tuhan, melalui semua ini Tuhan, kami akan melewati, kami akan keluar terus menjadi pemenang-pemenang yang handal, pejuang-pejuang yang handal di akhir zaman, yang memiliki keberanian dan semangat 45. Kami tidak takut dengan tantangan. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi berkati, yang hari ini juga mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Happy weekend semuanya, tetap semangat ya. Nanti khotbah saya akan berseri. Hari ini hidup adalah perjuangan, nanti hari Selasa hidup adalah pertandingan, dan hari Sabtu hidup adalah proses. Saya berharap dengan 3 hal ini akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit. God bless, Tuhan Yesus memberkati.